Loh, kamu ngapain mau membunuh Muhammad? Kamu punya adik perempuan saja, mengikuti agamanya Muhammad. يا حبيبنا يا حبيبنا عبر الرحمن سادات يا شيخنا يا شيخنا خارق الآداب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Hari ini Masya Allah sesuai janji dari kemarin habis gunung, sekarang kita pantai. Ini bukan pantai, ini tapi masih pemancingan. Tapi udah ke air sekarang kita. Alhamdulillah hari ini kita akan bahas terkait sahabat Rasulullah yang kemarin Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah sebelumnya terkait Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hari ini insya Allah kita akan bahas tentang Sayyidina Umar. Masya Allah. Kita tahu bahwa Sayyidina Umar bin Khattab ini, siapa yang nggak tahu beliau? Ada yang bilang setan aja kalau dengar namanya itu takut, saking luar biasanya itu beliau. Nah, terkait seperti apakah Sayyidina Umar itu, kita langsung tanya sama guru kita Habib Ali Ridho. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Habib, Masya Allah. Hari ini lengkap nih Habib. Masya Allah. Pemancingan air, ada jajanan. Ada jajanan, ada pancingan, Kita lebih santai sekarang, lesehan tema. lesehan. Ibarat mancing ini, kalau di sini kita mancing ikan, ya. Kalau untuk akhirat kita mancing pahala. Mancing. Kita mancing pahala. Nah ini nggak lupa ini mancingnya udah siap nih. Tinggal nunggu dapat apa enggak ini. Nah, yang penting ikhtiarnya. Ikhtiar dulu ya. Iya, hasil kan Tawakal. Allah nanti yang menentukan. Masya Allah. Apapun hasilnya, kalau kita sudah usaha dengan sebaik mungkin, kita berdoa, sisanya tinggal tawakal. Tapi hasil apapun itu pasti yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Nah gini Beb, hari ini kita bahas terkait sahabat Rasulullah yang sebelumnya sudah Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah, kita jadi lebih tahu. Kemudian sekarang kita bahas tentang Sayyidina Umar. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Seperti apa Beb? Bisa dijelaskan ke teman-teman Sayyidina Umar itu seperti apa? Terkait riwayatnya beliau. Sayyidina Umar itu termasuk sahabat yang memiliki kehebatan dalam peperangan, dan beliau juga termasuk sahabat yang faqih, yang pintar, ulama juga, dan beliau juga termasuk khalifah, ya, penerus kepemimpinan di zaman setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang mana Sayyidina Umar itu lahir pada 13 tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jarak umurnya 13 tahun sama Nabi. Ya, 13 tahun dengan Nabi. Nah, ada sebuah kisah unik di dalam keislaman beliau, yang mana kalau kita perlu tahu, Sayyidina Umar ini termasuk orang yang paling benci dengan Nabi Muhammad. Bahkan beliau sudah ada niat mau membunuh Nabi Muhammad. Oh sudah punya niat mau Sudah niat mau membunuh. Maka dalam sebuah kisah itu ketika Sayyidina Umar diutus oleh orang-orang Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad, di tengah perjalanan sudah bawa pedang ini. Bawa pedang, ketemu sama salah seorang sahabat. Cuma karena di zaman dulu sebelum keislaman sahabat Umar, Islam itu berjalan senyap. Oh iya. Nah, diam-diam, Iya. gerilya. Jadi nggak tahu mana yang benar-benar, yang mana yang Islam, mana yang nggak tahu. Waktu di tengah jalan melihat Sayyidina Umar bawa pedang dengan wajah yang galak, ditanya, "Wahai Umar, engkau mau kemana?" Dijawab, "Saya mau membunuh Muhammad." Orangnya, "Kenapa kok kamu seperti itu, ada apa?" Terus saling adu argumentasi sampai sore tinggi. Terus Sayyidina Umar tanya, "Kamu kenapa nggak terima? Apa kamu juga iman dengan Muhammad?" Orang ini langsung, "Waduh, ini bahaya ini." Ya kan? Kalau sampai kamu orang yang iman, kamu orang yang pertama kali aku bunuh sekarang. Sama orang ini dia nggak, terus sahabat ini dia nggak bilang enggak. Dia mengatakan, "Loh, kamu ngapain mau membunuh Muhammad? Kamu punya adik perempuan saja, mengikuti agamanya Muhammad." Di waktu itu langsung pindah haluan, datang ke rumah adiknya yang perempuan. Jadi adiknya Sayyidina Umar itu sudah iman dulu. Ketika digedor, ternyata di dalam, di waktu itu adiknya Sayyidina Umar sama suaminya lagi belajar ngaji.
sama salah seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Al-Arat yang diutus langsung oleh Rasulullah SAW untuk ngajar ngaji. Ketika digedor, dor. Siapa? Ibnul Khattab. Di waktu itu istri suaminya, adiknya Sayyidina Umar sama Khabbab ini gemetar. Mau ngumpet di mana? Ini Umar yang datang. Enggak mainan. Umar kalau mau tebas. Kata adiknya, jangan khawatir, aku yang dibuka pintunya. Ditanya, apa benar kamu telah memeluk agama Imam? Iya. Dikampleng langsung dia sampai berdarah. Sekali kampleng sampai berdarah. Terus Sayyidina Umar duduk dengan wajah yang marah, jengkel. Terus Sayyidina Umar melihat ada sohaifah, kertas lembaran yang berisi tentang ayat Al-Quran. Karena di zaman dulu, di zaman itu, ya zaman Rasulullah, Al-Quran belum terbukukan seperti sekarang ini. Ya, masih lembaran-lembaran. Terkadang ditulis di buku, terkadang ya ada buku ya. Dulu tuh mungkin di kertas, di pelapah kurma, ya, di batu. Maka kemudian Sayyidina Umar mau megang itu, dilarang sama adiknya. Nggak boleh seseorang memegang ini kecuali dia dalam keadaan sudah suci, sudah mandi, sudah berwudu. Kalau engkau belum, engkau nggak boleh megang ini, mulia. Maka kemudian dalam riwayat dikatakan Sayyidina Umar kemudian berwudu. Dan waktu itu dibaca surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Ketika dibaca ayat tersebut, Sayyidina Umar ini tangannya derdek, lemas. Di situ turun hidayah Allah Subhanahu. Kayak ketika hidayah turun, di situ Sayyidina Umar yang awalnya wajahnya itu marah, tenang, lemas. Ya, mereka dikatakan di waktu itu Sayyidina Umar mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Langsung bersyahadat. Nah, dalam riwayat ada yang mengatakan beliau bersyahadat, cuma berita ini belum sampai kepada Rasulullah. Tapi dalam riwayat bersyahadatnya di hadapan Rasulullah SAW. Akhirnya setelah itu beliau segera pergi menemui Rasulullah. Di waktu itu Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, namanya Baitul Arqam. Jadi di rumah yang memang disediakan khusus untuk perkumpulan tadi, perkumpulan senyap bahasanya. Kalau sekarang militan. Base camp. Iya, di base camp itu tadi dikumpulkan di base camp. Lagi kumpul Nabi lagi membahas sesuatu yang penting di dekat, nggak jauh di Mekah, dekat Baitul Haram. Terus ketok-ketok gitu di Zainul. Ketika dilihat Umar bin Khattab, wah bingung semua. Ya Rasulullah Umar bin Khattab. Ya, yang dikatakan ketika di waktu itu ada Sayyidina Hamzah. Kata Sayyidina Hamzah, ya Rasulullah, biar aku yang macam. Kalau dia macam-macam, aku yang lepas. Karena Sayyidina Hamzah, beliau juga seorang jenderal dalam perang. Seperti Umar bin Khattab, sama-sama punya pemberani yang tinggi. Seorang pemberani. Satria. Nah, kalau bahasa Satria. Kata Rasulullah, tidak perlu. Ya. Ketika masuk, terus Sayyidina Umar itu dipegang sama Rasulullah, langsung lemas. Apa yang kau inginkan? Aku mendoakan semoga engkau mendapatkan hidayah. Di waktu itu langsung Sayyidina Umar, ya Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Masuk Islam. Ternyata kisah masuk Islamnya Sayyidina Umar ini tidak lepas dari doanya Nabi Muhammad. Yeah. Dalam riwayat Nabi itu pernah berdoa sebelum itu, dikatakan seminggu sebelum kejadian itu Nabi berdoa, Allahumma aizal Islam bi ahabbi rajulaini Umar bin Khattab Amr ibn Hisham atau terkenal dengan nama Abu Jahal. Jadi namanya Amr bin Hisham. Rasul berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan masuknya Islamnya, kalau nggak Umar bin Khattab ya Amr bin Hisham, karena dua orang ini orang yang terpandang di Quraisy, termasuk terpandang dan paling terpandang di Quraisy, diikuti suaranya. Allah kabulkan dengan masuknya Umar bin Khattab, dan dengan masuknya Umar bin Khattab kemudian Islam itu dakwah dengan terang-terangan lagi, nggak ngumpet-ngumpet lagi. Nah, Umar pinter,
Ini gimana caranya biar Islam ini orang-orang tahu kalau dia ini Islam. Dia mencari orang-orang yang hobinya ini nyebar omong. Oh, iya. Akhirnya si fulan didatengin, bilang aku sekarang sudah masuk Islam. Kalau zaman sekarang ini influencer, jadi yang mempengaruhi. Nah, Ini selebgramnya yang mana nih? Ah. Ini harus. Kang Nadir nih kayaknya. Kemudian setelah itu langsung orang ini pergi ke atas gunung terus bilang, Sayyidina Umar bin Khattab dia telah memeluk agama Muhammad. Jadi setelah itu Islam dengan terang-terangan udah nggak sembunyi-sembunyi lagi. Nah mulai setelah itu mulai banyak kejadian penekanan dan pengekangan daripada kafir-kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Masya Allah, teman-teman. Jadi kita bisa tahu nih, Habib udah jelasin, saya jadi semakin ngerti lagi. Maksudnya versi lengkap terkait hidayah itu datang ke Sayyidina Umar ternyata seperti itu. Allah kalau sudah ngasih hidayah tuh ya siapapun setelah yang apa itu Kapan dari aja, kapan aja nggak nunggu waktu. Allah Nunggu ngasih waktu. hidayah itu nggak nunggu waktu. Nah, mungkin orang yang kita lihat, kalau secara kita ambil pelajaran, mau senakal apapun kamu, tidak ada kata terlambat untuk berubah lebih baik. Kita lihat Sayyidina Umar ini bukan main-main, mau bunuh Rasulullah, sudah berangkat bawa pedang. Iya, Kita ditanya mau kemana? Mau memenggal Rasulullah. iya. Bayangkan, berubah menjadi pecinta Rasulullah. Barang siapa yang berani dengan Rasulullah, terus Umar, aku yang penggal. Dibalik sekarang. Dibalik sekarang. Iya. Masya Allah. Ketika membaca Al-Quran turun itu hidayah. Toha ma'anzalna alaika Qur'ana litashqa, tidak aku turunkan Quran kepadamu untuk mempersulit dirimu, ya, untuk mempermudah. Karena Al-Quran dalil, petunjuk. Terus kemudian Sayyidina Umar kan juga dikenal dengan nama Al-Faruq. Nah, Apa sih arti Al-Faruq itu? Al-Faruq itu artinya orang yang membedakan atau memisahkan. Al-Faruq bainal haqqi wal batil. Farakallahu bihi bainal haqqi wal batil. Jadi dinamakan Al-Faruq karena Sayyidina Umar ini orang yang benar-benar tegas di dalam membedakan ini hak, ini batil. Orang nggak ada yang ngaling-ngaling, salah dan benar. Bahkan dikatakan setan saja Iya. tidak berani lewat di jalan mana Sayyidina Umar lewat. Sampai jalan aja. Jalannya ini Sayyidina Umar lewat dari sini, setan tahu, wah Sayyidina Umar lewat sini, dia cari jalan lain, saking takutnya. Wih, mantap. Bahkan ya banyak lain pujian dari Rasulullah SAW, ya seperti Rasulullah memuji Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah juga memuji Sayyidina Umar. Bahkan pernah dalam sebuah kisah ketika Rasulullah SAW itu memberi minuman, ini diriwayatkan dari anak beliau Abdullah bin Umar. Rasulullah pernah ngasih minuman kepada Sayyidina Umar berisi susu, kasihkan. Sayyidina Umar tanya, Rasulullah ini apa? Kata Rasulullah, ini ilmu. Ya, ini ilmu kaum. Di sini ada keberkahan, ya kan? Dari berkasnya Rasulullah, ya kan, diberikan kepada Sayyidina Umar. Ini mengajarkan bahwasanya keberkahan itu pun ada, ya kan? Iya. Nah, Masya Allah. Jadi teman-teman, ya ini luar biasa sih. Sayyidina Umar itu terkenal dengan ketegasannya berarti. ya, Yang kalau yang benar-benar, yang salah-salah. Dan sampai setan pun aja takut untuk ngikutin nih, berarti jejak langkahnya, dia harus nyari ke tempat yang lain. jadi kalau di zaman ini mungkin ada orang yang tegas, benar-benar dia itu nggak ada yang aling-aling. Mungkin ya itu salah satu apa ya, beliau mengikuti bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan cara menegakkan Islam. Karena sahabat itu nggak semuanya kayak Sayyidina Abu Bakar yang halus, yang dengan cara lembut seperti Utsman bin Affan. Ada juga yang mereka seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib yang tegas, hak batil. Bukan berarti Sayyidina Abu Bakar dan Utsman ini nggak tegas, tapi beliau punya cara. Caranya Sayyidina Umar juga punya cara. Dan Rasulullah tidak pernah menyalahkan, wahai Umar ikuti caranya Abu Bakar. Nggak pernah seperti itu. Dan sebaliknya Abu Bakar ikuti caranya Umar. Nggak pernah. Jalanmu benar, Rasulullah diam, biar berjalan dengan cara masing-masing. kalau dokter tuh udah punya spesialisnya masing-masing. Jadi dia tahu nih, udah pakai ini. That's right. Wah, that's right. Ini udah mulai. Banyak kumpulkan Nadir ini akhirnya bahasa mulai mas. Ya Allah, Habib, barakallah, Habib, jazakallah. Mudah-mudahan Bayakum. Habib selalu dikasih kesehatan Amin, sama Allah. Jadi insyaallah.
semakin nanti kita akan bahas sahabat lagi, Bib. Insya Allah setelah ini terus. Ya gitu. Terus kita Biar semoga teman-teman Kang juga- Nadir istiqomah, Amin, ya insya ini Allah. dakwahnya lancar, Amin. Amin. bermanfaat paling inti. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Wa iyyakum. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah semoga cerita tadi teman-teman jadi mengerti dan semoga teman-teman juga semakin semangat untuk belajar terkait sejarah sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa teman-teman ya, di share, di like, terus kemudian di subscribe. Nah ini, di subscribe teman-teman. Kasih tahu teman-teman suruh subscribe. Ya, semoga jadi manfaat, jadi amal jariah buat teman-teman. Amin ya Rabb. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل